Jadi cermin bagi orang dunia melihat anak Tuhan, melihat kita orang percaya, orang Kristen adalah perbuatan yang baik, manifestasi dari kehidupan kita, realita yang ada, keberadaan sekarang yang nyata, yang Tuhan mau perbuatan kita yang baik. Shalom, selamat berjumpa kembali kasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat. Sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ke kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat nafas yang Kau berikan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Kalau hari ini kami masih bisa berjumpa kembali, bisa merenungkan firman-Mu, bisa memuji nama-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri ya Bapa. Kami senang berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus sudah mengurapi kami. Kami bisa mendengarkan sebagian firman-Mu dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan Roh Kudus memberi kemampuan untuk kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan Yesus Kristus dan memuliakan nama Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Engkau Tuhan kami juga oleh anugerah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Gereja Allah Baik Daat dengan program online. Gereja Allah Baik Daat dipimpin oleh Bapak Pastor Dr. Sudarso Susilo, MBA, MSc, yang sudah dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan sidang, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam Gereja Allah Baik Daat. Kekasih Tuhan, puji Tuhan kalau jemaat kekasih Tuhan masih bisa berjumpa pada sore hari ini, masih bisa kita merenungkan bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Saya beri judul hari ini tentang firman Tuhan adalah perbedaan baik dan jahat. Kekasih Tuhan, kenapa ada perbedaan baik dan jahat? Kenapa baik itu lain dan jahat itu lain? Seperti Allah menciptakan dunia ini, Allah melihat awalnya gelap kekasih Tuhan, dan Allah menciptakan terang dan ada gelapnya. Demikian Allah memberi pilihan juga kepada kita, ada baik dan jahat. Di dalam manusia Allah memberikan hak bebas, free will. Diberi kebebasan untuk kita memilih, kita mau memilih yang baik atau kita memilih yang jahat, kekasih Tuhan. Kira-kira bagaimana? Apa yang kita pilih? Mari kita melihat dalam kitab Yeremia 18 ayatnya yang ke-15 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Mereka, ayatnya lanjut Bapak kekasih Tuhan, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Kekasih Tuhan, betapa ngerinya kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, bahwa kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita menyangkal semua apa perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan apa kepada kita, kekasih Tuhan? Dia membelakangi kita, kekasih Tuhan. Jadi mari jangan kita memilih hal-hal yang jahat. Tuhan memberi kebebasan, kita mau pilih yang mana? Yang baik atau yang jahat? Bangsa Israel zaman dahulu, mereka telah menyimpang dari kebenaran. Perintah-perintah Allah mereka melanggar karena kekasih Tuhan, karena hanya setelah diberi kebebasan, mereka mengikuti kebebasan itu dengan sesuka hati mereka, tanpa mereka sadari mereka sudah apa. Mereka menyimpang, mereka sudah berhala, kekasih Tuhan, menyembah Allah-Allah berhala. Mereka telah membuat
patung dari emas, dan mereka menyembah patung itu. Kekasih Tuhan, Tuhan sangat marah. Tuhan katakan Tuhan akan memberikan apa? Belakangnya, bukan wajahnya, kepada umat-umat Tuhan yang melanggar perintah Tuhan, yang memilih jalan yang jahat. Perbedaan antara baik dan jahat, mereka memilih yang jahat. Kekasih Tuhan, sangat-sangat menakutkan kalau kita umat Tuhan tidak melakukan hal-hal yang baik. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan dengan mau taat pada firman-Nya. Kasih Tuhan, di ayat yang ke-17 dikatakan, seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka, di depan musuhnya belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku. Waduh, kekasih Tuhan, Tuhan memperlihatkan cuman kasih belakang aja. Berarti itu tandanya apa? Cuek. Tuhan tidak menggubris lagi, Tuhan tidak memperhitungkan lagi umat-umat Tuhan yang sudah menyembah berhala, yang memilih perkara yang jahat bukan perkara yang baik. Kekasih Tuhan, kita melihat lagi di dalam ayat berikutnya, Yeremia 3 ayat yang ke-17. Kekasih Tuhan, kita akan renungkan bersama-sama. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kupagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dan dari murtadmu. Oh, kekasih Tuhan, betapa kerasnya firman Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan tidak mau orang-orang yang menyangkal Dia. Tuhan tidak mau membelakangi Dia. Tuhan tidak mau melawan, memilih perkara yang jahat seperti bangsa Israel. Yang tadinya Tuhan punya rencana yang indah kepada bangsa Israel, tapi pada waktu mereka melawan, membuat kejahatan, memilih perbuatan yang jahat, maka Tuhan marah kepada bangsa Israel. Kekasih Tuhan, itu adalah satu kenajisan. Kekasih Tuhan, Dia marah dengan bangsa Israel yang telah menyembah berhala. Mereka membuat satu kenajisan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka dengan perkara berhala terutama. Kalau kita sudah percaya Tuhan, sekali percaya Tuhan, Dia pencipta dunia serba sekalian alam, sudah percaya kepada Bapa kita Yesus Kristus, jangan kita menyangkal kita menyembah patung atau gunung-gunung, batu-batu dan pohon-pohon, atau sungai-sungai, perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak punya kehidupan, yang tidak ada rohnya. Kekasih Tuhan, yang hanya punya hal-hal di bumi ini, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita membelakangi Tuhan, karena Tuhan bisa membelakangi kita seperti ayat yang tadi. Kekasih Tuhan, biar kita tetap setia apapun yang terjadi. Jangan sampai kita lari kepada dukun-dukun, kita lari kepada berhala-berhala yang sia-sia. Tuhan tidak mau. Kekasih Tuhan, pilihlah kebaikan, jangan kita melakukan perkara-perkara yang jahat. Seringkali Tuhan datang menegur kita karena kita ada dalam posisi yang jahat yang Tuhan tidak mau. Tanpa kita sadari, kita mengalami sesuatu yang tidak enak, karena Tuhan mau meluruskan kita agar kita kembali kepada jalan yang baik. Jangan kita berjalan di jalan yang jahat, jalan kegelapan. Lawannya terang adalah kegelapan. Lawannya Allah adalah si kuasa kegelapan itu, si jahat, si Lucifer, si setan. Jangan kita memilih itu. Kekasih Tuhan, pilihlah terang itu, Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang baik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, kita lanjut lagi dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-12. Kita renungkan banyak firman sore hari ini kekasih Tuhan. Dalam kitab Hosea 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perjinan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Kekasih Tuhan, betapa keras Tuhan berbicara sore hari ini kepada kita. Umatku bertanya kepada siapa mereka lakukan perkara kejahatan? Kepada pohon. Di pohon ada apa, kekasih Tuhan? Seperti pohon ini, ada apa? Cuman ada apa? Akar, tangkai dan dahan-dahan dan daun. Kekasih Tuhan,
dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pohon ini adalah ciptaan Tuhan. Kenapa manusia mau sembah pohon? Ada apa di sana? Kita ingat pada waktu Hawa berjalan-jalan Taman Eden. Mestinya dia berjalan dengan Adam, tetapi dia tidak sabaran. Dia melihat Adam tidur, dia mulai ambil keputusan. Dia berjalan sendiri dan dia melihat pohon. Ada satu pohon di Taman Eden, pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan di sana ada apa, kekasih Tuhan? Pohon itu kelihatannya seperti menarik sekali. Ada buah yang dilarang Tuhan. Tetapi ada apa di pohon itu, kasih Tuhan? Ada si zat menjelma menjadi ular. Itulah sebabnya jangan kita tertipu dengan menyembah batu atau pohon-pohon, kata firman Tuhan. Mereka datang bertanya kepada pohon. Pohon tidak ada sesuatu sana, kasih Tuhan. Hati-hati kita jangan menyembah berhala. Itu satu kenajisan. Itu roh perjinan yang Tuhan tidak mau. Perjinan itu bukan hanya perjinan antara suami orang dan istri orang, tetapi perjinahan yang Tuhan tidak mau adalah kita pergi menyembah berhala. Itu adalah perjinan rohani, jina rohani, kekasih Tuhan. Tuhan paling marah kita berzina dengan berhala-berhala yang tidak bisa menolong kita, kekasih Tuhan. Kepada dukun-dukun. Di sini jelas bangsa Israel, mereka bertanya kepada pohon dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Mereka tidak sadar bahwa di situ si jahat menyamar. Seakan-akan seperti tongkat itu ada kehidupan, pohon itu ada kehidupan, para si jahat ada di situ seperti dia menggoda Hawa pada waktu Hawa jatuh dalam dosa. Dia katakan, buah ini kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Kasih Tuhan, jangan kita mau berbuat perkara-perkara yang jahat. Karena itu adalah satu perjinahan yang Tuhan tidak mau. Hitungan manusia, prediksi manusia, seakan-akan kalau berzina baru dihitung perjinahan. Padahal perjinahan pertama yang Tuhan lihat dari sikap hati kita. Kita menduakan Tuhan kita di dalam segala hidup kita ini. Kita tidak mau hanya Yesus titik di dalam hati kita, tetapi banyak manusia menduakan Tuhan. Tuhan Yesus plus berhala, Tuhan Yesus plus ke dukun, Tuhan Yesus plus ke tukang-tukang sihir, Tuhan Yesus plus kepada ilmuwan, orang-orang yang mempelajari kuasa kegelapan. Itulah jalan kejahatan yang Tuhan tidak mau, kekasih Tuhan. Biarlah kita masuk kepada jalan yang Tuhan mau. Ada dua pilihan, jahat dan baik, baik dan jahat. Kalau tadi kita sudah pelajari tentang yang jahat, kita harus bagaimana pada akhirnya supaya kita menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan mau apa yang diberikan kepada kita awal, semua yang baik ciptaan Tuhan termasuk kita, semua yang baik itu termanifestasi dalam hidup kita. Dia mau kita harus kembali hal-hal yang baik yang dia berikan. Dia Allah yang baik, tidak ada yang jelek yang keluar dari Allah. Dia sudah berikan kepada manusia sesuatu yang baik. Itulah sebabnya dia mau hal-hal yang baik, perkara yang baik itu keluar termanifestasi dalam hidup manusia. Jadi kita harus memilih apa, kekasih Tuhan. Bukan perbuatan yang jahat, hal yang jahat, tapi kita pilihlah yang baik. Mari kita melihat perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, kekasih Tuhan. Agar kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan senang kepada kita sesuai firman-Nya Dia. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kata Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya. Yesus terang dunia. Terang itu dalam hidup kita. Terang Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita, itulah terang kemuliaan Kristus. Jadi Tuhan mau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kita bisa memanifestasikan terang itu dan orang-orang bisa melihat perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita dan memuliakan Bapa di surga. Kekasih Tuhan, perbuatan terang itu ada banyak, kekasih Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai penghambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin, kekasih Tuhan. Kalau kita melakukan perkara yang baik, baik itu artinya terang. Terang yang bagaimana yang Tuhan mau di dalam ayat ini. Kelihatan terang itu bercahaya di dalam apa, kekasih Tuhan? Sesuai ayat ini. Di dalam kesetiaan kita, mau melakukan firman-Nya, taat pada perintah-perintah Allah. Itu adalah terang. Kita harus setia kepada perkara kecil.
maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Contoh mungkin kita berjalan tiba-tiba ada dompet orang jatuh. Semua orang pasti punya image, aduh pasti di dompet itu ada uang yang banyak. Padahal itu bukan dompet kita, tetapi itu dompetnya orang tiba-tiba jatuh tanpa dia sadari. Dan kita melihat pada waktu kita mengambil dompet itu, kita lihat dalam dompet itu banyak sekali duit, kekasih Tuhan. Adakah kita mau memilih jahat atau yang baik pada saat itu? Adakah kita mau memulangkan dompet itu kepada pemiliknya, kekasih Tuhan? Kalau kita memilih yang baik, kita setia, kita harus apa? Kita harus kembalikan dompet itu sekalipun ada uang banyak, karena kita mau kelihatan terang Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapa berkenan. Pada akhirnya Bapa katakan, marilah hai kamu hamba yang setia, masuklah kepada, turutlah berbahagia dengan Tuhanmu di pestanya Tuhan. Jadi kita harus setia pada perkara kecil. Kelihatannya kan seperti perkara kecil, dompet aja mungkin uang cuma 1.000 di situ atau 10.000, tetapi namanya bukan kita punya. Kita harus kembalikan, kita harus belajar setia pada perkara kecil. Si pemilik tidak melihat dompetnya jatuh, tetapi si Allah pemilik dunia serba sekalian alam, Yesus Kristus Tuhan pencipta, melihat-lihat keberadaan kita dan melihat dengan hati kita. Kita mau memilih baik atau yang jahat. Kita mau setiap perkara yang kecil atau kepada perkara yang besar. Tuhan akan percayakan nanti, kekasih Tuhan. Demikian contoh sore hari ini. Kalau kita mau memilih yang baik, kita lihat lagi dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-10, kekasih Tuhan. Bagaimana itu perbuatan-perbuatan yang baik. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Amin. Kekasih Tuhan, dandanan orang Kristen, dandanan orang percaya adalah perbuatan yang baik, kekasih Tuhan. Banyak orang mau berdandan datang ke gereja seperti saya hari ini mau berkhotbah, memberitakan kabar baik. Saya sudah berdandan dengan rapi, sisir yang bagus, pakai baju yang sopan. Tetapi di balik ini semua Allah mau kita berdandan, beribadah kepada Tuhan dengan dandanan yang layak bagi Dia, ialah dandanan perbuatan baik. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti layaknya bagi perempuan yang beribadah. Jadi perempuan-perempuan akhir zaman sekarang harus berdandan dengan perbuatan baik. Itu dandanan batinnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan wanita-wanita, kaum ibu-ibu rumah tangga, kekasih Tuhan. Terutama kepada kepala keluarga sebagai imam, menjadi contoh dalam rumah tangga, dia harus berdandan yang baik di dalam perbuatan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki, kekasih Tuhan. Kita lanjut lagi kepada Yakobus 3 ayatnya yang ke-13, kekasih Tuhan. Yakobus 3 ayatnya yang surat Yakobus 3 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kekasih Tuhan, perbuatan baik itu adalah terang. Setia itu adalah terang. Berkata-kata lemah lembut itu adalah terang. Bukan kata-kata yang memaki orang, memfitnah orang, mengejek orang dan menjelekkan orang. Tetapi terang itu adalah kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Yang Tuhan mau adalah termasuk kata-kata lemah lembut, seperti yang di dalam surat Yakobus katakan, kekasih Tuhan. Mari kita pilih yang baik, kekasih Tuhan, bukan yang jahat. Kita lanjut lagi di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Jadi cermin bagi orang dunia melihat anak Tuhan, melihat kita orang percaya, orang Kristen adalah perbuatan yang baik, manifestasi dari kehidupan kita, realita yang ada, keberadaan sekarang yang nyata, yang Tuhan mau perbuatan kita yang baik. Bukan kita berbaik karena mengada-ngada atau berpura-pura. Kita berbuat baik karena kita mau taat kepada perintah Allah. Allah suruh memilih, pilihlah baik yang dan jahat. Ada pohon kehidupan baik dan jahat. Kita mau pilih yang mana? Ada 2 pohon di Taman Eden. 1 pohon kehidupan baik dan jahat, dan 1 pohon kehidupan.
Satu pohon baik dan jahat dan satu pohon kehidupan. Kita harus memilih pohon kehidupan, itulah baik. Kehidupan itu siapa? Kekasih Tuhan. Kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kekasih Tuhan, pilihlah yang baik. Tuhan memberi kita hak bebas, free will. Dia memberikan kita kebebasan yang luas. Tetapi jangan kita salah memilih. Pilihlah hal yang baik. Ada juga pilihan-pilihan firman Tuhan lain berkata, diperhadapkan kepada kita, pilihlah kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pasti manusia memilih kehidupan. Dan yang kedua, suruh pilih berkat dan kutuk. Pasti kita memilih berkat. Dan di kedua yang baik ini, kehidupan dan berkat, masih ada yang lebih baik. Apakah kasih Tuhan? Pilihlah kehidupan, itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena kita memilih Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan Yesus Kristus, semua ada hal-hal yang baik yang pasti termanifestasi dalam hidup kita semua. Kekasih Tuhan, kekasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita mau pilih yang baik, berarti kita tetap tinggal dalam terang. Perbuatan-perbuatan kita dilihat oleh sesama kita. Perbuatan terang itu adalah perbuatan yang baik, setia. Kita berdandan dengan perbuatan yang baik. Kita berkata dengan lembut, lemah lembut, dan kita apa? Kita hidup di dalam bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan itu Yesus Kristus sendiri. Kekasih Tuhan, puji Tuhan. Biarlah sore hari ini kita menikmati firman-firman Tuhan, kita merenungkan pesan-pesan Tuhan. Kita mau melakukan, tetapi bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah yang telah diberikan dalam hidup kita ialah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kekasih Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Roh Kudus, kita bisa melakukan semua. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa memilih hal yang baik. Hal yang jelek, hal yang tidak baik, hal yang jahat kita tinggalkan di belakang, dan kita mengarahkan pandangan ke depan. Kita melihat hal yang baik, dan hal yang baik itu cuma ada. Produk yang baik itu hanya keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kekasih Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali di kali mendatang, dan saya percaya kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa masuk di dalam perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang besar, dan kita menikmati hal-hal yang baik daripada Allah Bapa kita di surga, ialah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita yang hidup. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, kasih Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa kalau kami bisa merenungkan firman-Mu tentang perkara yang baik Tuhan. Antara baik dan jahat kami memilih yang baik Bapa, karena Engkau adalah Allah yang baik. Dari-Mu hanya keluar segala yang baik Tuhan. Tidak ada yang jahat keluar daripada-Mu, tidak ada yang gelap keluar daripada-Mu ya Bapa. Tapi semua hal-hal yang baik, yang sungguh-sungguh suci, hanya datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami memilih yang baik Tuhan Yesus, dan kami percaya Roh Kudus menuntun hidup kami. Kami bisa berjalan di dalam perbuatan yang baik bersama-Mu ya Tuhan, agar terang-Mu Tuhan tetap bercahaya dalam hidup kami. Karena Engkaulah terang dunia ini, dan biarlah kami menjadi terang dunia. Terang yang kecil itu Tuhan, Engkau ada bersama kami, dan orang-orang bisa melihat Engkau Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami percaya Engkau telah memberkati setiap umat-umat-Mu. Kekasih Tuhan yang hadir di sore hari ini, Engkau sudah memberkati dengan firman-Mu, dan Engkau memberkati juga Gembala Sidang Bapak Dr. Sudarso Susilo yang telah memberikan peluang, memberikan waktu untuk mezbah bersama-Mu Tuhan Yesus di tempat ibadah ya Tuhan. Di mana ada mezbah-Mu, di sana ada hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan di sana ada segala kebaikan daripada-Mu ya Bapa. Mengalir tercurah di tempat ibadah, tempat di gereja Allah Baik Daat Tuhan, bersama Bapak Gembala Pak Dr. Sudarso Susilo, seisi rumah sekeluarganya Tuhan. Diberkati, hadirat-Mu ada tempat ini, semua kebaikan-Mu Tuhan ada di tempat ini, dan kami semua ikut menikmati kebaikan-kebaikan-Mu beserta
setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kami ajaib dan luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau sanggup membawa umat-umatmu bisa melakukan perbuatan yang baik. Kekuatan hanya datang daripadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, kota benteng kami, kehidupan kami, perisai kami dan gunung batu kami, yang membuat kami selalu berkemenangan bersamamu Tuhan, bisa melakukan firman-Mu karena kekuatan daripadamu ya Bapa, kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus, oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.